pengalaman gak enak pernah Pak. Hampir beberapa kali pengalaman gak enak tuh dapat Pak, ada aja. Seimbang sih antara seneng dan gak enaknya. Impas. Ya paling gak enak ya paling waktu saya punya pengalaman motor hilang itu ya, yang digendam ya, saya digendam. 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 Tuh kalau pelakunya waktu itu sih ngomongnya dari daerah selatan sana lah, Jawa Barat selatan sana lah. Dari sana ngomongnya waktu itu saya habis dari nganter barang dari Koja, Priok. ya Jakarta Utara. Nah, balik dari sana itu saya di daerah Tomang itu dibarengin lah sama pelaku, saya itu dibarengin. Tiba-tiba dia kayak orang teriak gitu, tanya alamat. Awalnya saya nggak berpikiran bahwa itu orang jahat atau gimana gitu, nggak ada niat untuk seperti itu kan. Kasihan ya. Ya. Ini malam nih. Malam Pak, malam. Kejadian malam jam 11-an. Oh enggak. Pelaku Udah sepi, 2 orang. ya. Udah sepi banget itu. Ya tumben-tumbenan sih karena saat itu kan saya kejadian itu sebelum pandemi. Di 2018 itu. Sebetulnya jalan Tomang itu, Tomang Raya itu yang menuju ke lampu merah yang arah Taman Anggrek itu sebetulnya jalur macet itu saat itu. Tapi waktu kejadian saya itu bener-bener lancar jalurnya. Bener-bener lancar lah. Sampai akhirnya ya saat itu ya udah saya ajak minggir itu pelaku, karena saya mikirnya kan kalau kita ditanya alamat sambil jalan itu kan kadang nggak kedengeran angin. Ya. Jadi saya ya udah saya ajak minggir pelaku 2 orang, saya ajak pinggir. Nah, mereka tanya sebuah alamat. Terus saya bilang alamatnya di mana? Dia mau ngasih tahu dengan omong apa waktu itu, jalan apalah itu saya lupa sih. Intinya waktu itu saya cari di map itu alamatnya itu di belakang Mall Pondok Indah. Selatan lagi. Tapi saat itu pelaku ngomongnya kesasar. Jadi dia naik KRL. Naik KRL itu si pelaku ini kan 2 orang. Jadi yang ngendarain ini yang punya yang pelaku apa ya? Pelaku sebagai mengakunya sih sebagai nolongin dari Tanah Abang. Yang nolongin. Nah, yang pelaku belakang inilah yang tersangka apa ya, yang pengeksekusi semuanya lah. Jadi dia ngomong seperti itu, ngomong, oh saya di ini mas, saya habis dari naik KRL katanya mau ke alamat ini, tapi di dalam KRL alamatnya jatuh jadi nggak ketemu. Nah dia minta tolong lah sama si pelaku yang mengendari motor ini kan, ngomongnya dia juga ojek gitu, tapi ojek ya kayak ojek pangkalan gitu lah. Jadi dia nyamperin itu minta tolong katanya. Udah akhirnya ditolongin itu, lah ketemulah sama saya itu kan. Nanya alamat. Nah, nanya alamat itu, terus saya bilang, wah ini yang di sono mas. Terus si pelaku yang mengendari motor ini udah mau ngoper gitu, ngoper pelakunya ke saya gitu. Kata dia, udahlah bang, saya juga capek nih dari tadi, dari Tanah Abang, ya alasannya kayak gitu. Saya juga sempat nolak waktu itu, saya tolak. Wah bang, saya udah mau pulang ini, udah kemalaman, saya bilang. Nah, tapi akhirnya di situ nggak ada kecocokan. Nah, si pelaku yang dibonceng ini tiba-tiba ngomong, bang boleh minta waktunya nggak, kata dia. Ngajak ngobrol lah intinya itu, ngajak ngobrol. Mereka pelaku ini ngajak ngobrol saya bertiga lah itu. Akhirnya dia ngomong, oh ya udah boleh kalau cuma bentar. Saya bilang saya luangin waktu deh. Akhirnya kita ngobrol lah, ngemper kan di pinggir jalan tuh, di trotoar. Situ ngobrol si pelaku ini tiba-tiba bertanya gitu, saya punya hadiah bang, punya apa ya, kayak reward gitulah. Intinya karena dia udah dibantu untuk apa ya, untuk ngasih tahu ini di mana itu di mana kan, jadi dia mau ngasih sesuatu katanya, tapi dengan syarat yaitu saya diajak ngobrol dulu itu. Modusnya gitu tuh. Modusnya
Setelah ngobrol-ngobrol tiba-tiba pelaku ya itu tanya, "Mas, orang tua Mas sakit ya?" Nah, berhubung waktu itu emang ayah saya lagi sakit, saya bilang iya. Nah, terus dia ngomong lagi, "Orang tua juga jualan ya?" Nah, memang ibu saya juga ketepatan jualan juga ibu. Saya bilang iya. Nah, saya langsung berpikir kan ya kayak gimana ya, kayak ngerasa nih orang tahu gitu. Padahal setelah sadar ya dia cuma nebak-nebak sebetulnya kayak gitu. Iya, karena saat itu aja saya lagi keadaan capek juga mungkin kan, jadi konsentrasi berkurang, fokus berkurang. Udah percaya sama orang. Percaya sama orang. Iya. Udahlah di situ akhirnya udahlah saya lagi disuruh disuruh buang silet lah, tapi saya harus ngitung langkah itu 30 langkah ke belakang arah saya duduk. Akhirnya jalan 30 langkah nih. 30 langkah. Jadi saya duduk, nah saya suruh jalan itu 30 langkah ke arah belakang posisi saya duduk. Itu kok bisa nurut ya? Bisa punya apa ya? Nah, karena waktu itu saya nurutnya itu karena ya itu tadi, pertama pelaku ini kayak tahu gitu tentang orang tua saya lagi sakit, orang tua saya jualan. Nah, saya nurutnya di sana. Sedikit kena keperasaan sih. Sedikit kena keperasaan kan, apalagi dia bawa orang tua gitu. Jadi dia bilang mau nggak dibantu sembuh, mau nggak dibantu untuk doa kayak gitulah kan. Ya saya sebagai waktu itu nggak berpikir bahwa ini orang buruk gitu, bahwa ini orang bukan orang jahat gitu. Jadi saya yain saat itu. Saya yain, ya udah mau deh ya udahlah. Habis itu mereka berdua itu udah kayak baca-baca gitulah, kayak baca-baca sebuah ayat atau apapun itulah, intinya itu. Terus tiba-tiba si pelaku ini ngeluarin sebuah silet. Nah, silet ini dipotong bagi dua. Sebelum dipotong itu dites sama dia coba ngegoresin silet itu ke badannya dia. Emang waktu itu nggak ada apa-apa tuh, nggak kenapa-napa. Ke saya juga sama, nggak ada apa-apa. Terus saya dikasih jadi coba buat sedikit ngerobekin celana lepis di pojok-pojok. Ternyata emang iya tajem lah. Nah itu setelah baca-baca itu si pelaku yang ngeboncengin ini dia meraktekin dulu awalnya. Nah pokoknya jadi silet itu dipegangin, harus digenggam, terus jalan. Nah jalannya itu ngitung. Nah si pelaku pertama ini dia yang paling pertama nih, kayak nyontoin gitu kan. Udah saya dulu deh kata dia. Nah dia disuruhnya 10 langkah doang. 10 langkah ke arah kanan, dia posisi duduk. Dia jalan tuh saat itu. Nah si pelaku ini waktu sebelum jalan itu nitipin kunci motor ke saya. "Bang, nitip ya," kata dia. "Oh iya ya, nitip. Tergantian nitipnya." Nah iya, pancingan gitu Pak. Akhirnya udah tuh dia jalan. Nah saya sama pelaku yang sisa saya berdua ini itu kayak orang doa gitu. Jadi dia jalan, saya kayak orang doa aja, disuruh doa amin kayak gitu kan. Saya juga nggak ngelihat ke belakang tuh nih orang bener 10 langkah apa enggak gitu kan. Tiba-tiba ya udah, terus dia balik, udah giliran saya. Nah saat itu saya HP, kunci motor itu masih di kantong, sama dompet itu masih di kantong. Tas ini masih saya pakai lah tas. Nah di situ dia giliran saya kan. Nah pas saya udah mau jalan, dia bilang, "Bang, ingat," kata dia, "ingat, kita ini kalau ingin sesuatu ya nggak boleh bawa barang berharga," kata dia. Ya itu pancingan juga sebetulnya. Cuma saat itu saya juga ya udah kena kan, ibaratnya udah kejebak lah. Duniawi ditinggalkan nih. Dunia kayak orang meninggal gimana sih, kayak kita tuh meninggal itu kan kita nggak bawa apa-apa kan, cuma telanjang badan aja gitu kan. Nah saya juga disuruhnya begitu saat itu.
akhirnya yaudah tas saya tinggal, saya taruh, lalu handphone, dompet dulu, dompet. Nah saat itu handphone sama kunci motor masih saya pegang. Saya berdiri lagi. Nah si pelaku ngomong lagi, bener bang, udah nggak ada apa-apa. Dia nanya gitu. Akhirnya ya udah, saya kan ya udahlah, saya keluarin juga akhirnya. Saya keluarin, saya taruh lah di tas, semua di dalam tas saya taruh. Semua di dalam tas saya taruh. Nah saya nitip si pelaku yang tadi yang jalan depan, itu, ya. iya. Saya nitip ke dia, bang, nitip ya. Gantian, karena kan ya gitulah. Iya. Alurnya mereka mungkin kan. Udah saya nitip ke mereka. Nah saya disuruh jalan, tapi anehnya ini saya disuruh jalan karena saya waktu itu ngemper itu kan deket JPO. Nah, si pelaku bilang, bang, tapi kalau untuk abang nanti abang lewatin JPO dulu, nyebrang. iya nyebrang, suruh nyebrang dulu, baru jalan hitung 30 langkah. Kayak gitulah strateginya itu. Dan apa ya, dan ya mungkin kalau sekarang sadar ya bilang kalau bahwa saya ini bodoh banget gitu, kok mau aja disuruh. Tapi saat itu emang sulit buat nolak ya? Sulit banget buat itu nolak. Apa itu namanya? Hipnotis atau apa? Kalau hipnotis itu kan kita nggak sadar. Oh itu nggak sadar. Nggak sadar, kayak apa ya, kayak kita ini hilang kesadaran lah kayak gitu contohnya. Jadi kita nggak inget apa-apa gitu. Kalau ini sadar ya? Bener-bener sadar. Gendam itu tadi ya? Iya, saya bener-bener sadar dari awal saya dibarengin, dia nanya alamat, saya berhenti sampai motor nggak ada itu. Saya bener-bener apal gitu, bener-bener sadar banget malah. Tapi ya itu perasaan udah kenal lah. Jadi saya mau nolak gitu mikirnya, ini untuk orang tua gitu, buat kesembuhan bapak, kesembuhan gitu. Mikirnya ke situ terus. Jadi sulit lah buat nolak itu saat itu di saya itu. Udah akhirnya saya jalan lah, saya ngikutin. Saya dari di atas JPO itu masih ngeliat, masih ada. Nah pas saya udah turun, sebetulnya sebelum jalan pas saya berdiri ngebalikin badan, nah itu udah deg-degan banget itu hati. Motor kita gimana? Udah deg-deg. Waktu itu saya nggak mikir motor sih, saya mikirnya ini orang bener apa enggak gitu waktu itu. Tapi deg-degannya udah bener-bener kayak orang ketakutan gimana sih, ya itu kayak gitu. Deg-deg, wah ini orang bener apa enggak, jadi pikiran udah mikirnya jelek. Ini orang bener apa enggak nih, ini orang emang niat bisa punya apa ya punya kayak gitulah, punya kayak dukun gitu kan. Kalau dukun bisa nyembuhin segala macam ya, walaupun kita musyrik lah percaya orang kayak gitu. Tapi saat itu ya udah saya percaya aja, jadi saya udah jalan kan, udahlah lillahi ta'ala aja udah jalan. Nggak taunya ya udah saya bener-bener ngitung 30 langkah itu. Padahal di seberang itu saya udah berpikir udahlah nggak usah banyak lah, 5-10 langkah aja lah. Udah nggak tahu. Udah biarin dah. Ternyata udahlah jalanin aja udah. Silet saya buang, pas balik di atas JPO tuh udah ngeliat udah nggak ada. Udah nggak ada semua, motor udah nggak ada. Akhirnya saya balik kan, turun, lihat sekitar udah sepi, udah nggak ada siapa-siapa, motor juga udah nggak ada itu di situ. Jaket semua. Nah, jaket lupa ya. Waktu itu awal pertama jaket saya dipinjem itu waktu mau duduk, waktu kita mau ngemper itu si pelaku yang bonceng ini bilang, bang boleh pinjem jaketnya nggak? Saya kedinginan, bentar aja kok bang, cuma ngobrol aja, saya minjem jaketnya, ntar kalau udah selesai ngobrol mau pulang saya balikin, dia bilang gitu. Saat itu saya pinjemin karena saya bawa 2 jaket, di tas ada. Nah itu di situ udah akhirnya kena lah di situ. Jadi semua udah hilang, tapi alhamdulillahnya duit itu saya pisahin, nggak di dompet, di kantong. Jadi pulang waktu itu masih minta tolong untuk taksi, untuk naik taksi ya, karena waktu itu tuh posisi saya duduk itu ngemper itu bertiga sama pelaku ini di tengah-tengah. Jadi di depan saya ada taksi, di belakang ada taksi. Jadi saya di tengah-tengahnya pas. Nah waktu kejadian motor saya udah nggak ada, saya tinggal taksi di depan yang masih ada, yang taksi belakang udah nggak ada juga. Takut jadi saksi itu. Nggak tahu juga tuh. Karena habis itu udah, ya saya ngebangunin orang taksi yang di depan saya. Ternyata orangnya lagi tidur kan sopirnya. Saya emang kasih lah, dibantu sama dia juga kan waktu itu. Ya walaupun
emang kita rasa waspada di sebuah kota besar kayak Jakarta ini emang perlu sih. Jadi kita biar nggak gampang kena kayak gituan lah. Orang taksinya juga sempat nggak mau nganterin, tapi saya yakinin ya, saya ada uang gitu, saya masih ada uang, anterin saya aja, terus saya bayar sesuai argo. Akhirnya si driver mau, akhirnya ya alhamdulillah mau itu kan. Udah akhirnya saya urus besoknya, dan itu juga saya PP Cikarang Palmerah tiap hari itu. Ternyata itu jatuhnya itu TKP saya itu jatuhnya ikutnya itu pihak ini Polsek Palmerah, bukan Polres Jakarta Barat, karena emang sebelum JNE banget sih lokasinya saya kehilangan itu. Udah sih paling pahit sih, sama kalau paling pahit selain itu ya kalau kita dapat barang gede doang. dari apa namanya, motor tadi diambil orang, akhirnya beli lagi berapa lama? Itu jarak 1 bulan sih, Kak. Pokoknya saya itu motor nggak ada, saya ngurus dulu lah itu. Saya ngurus dulu karena kan jujur aja itu cicilan baru 4 bulan. Masih baru. Motor baru 4 bulan, cicilan juga masih panjang kan. Daripada dikejar-kejar ya. Iya, akhirnya saya ngurus dulu itu semua sampai benar-benar udah clear. Baru saya ngambil lagi tuh. Itu jarak 1 bulan atau 2 bulan sih itu. Berarti bikin SIM baru lagi. Bikin SIM baru, tapi kalau waktu itu saya nggak bikin SIM, jadi jatuhnya kayak perpanjang. Perpanjang. Iya, Pak. Karena Kayak datanya masih perpanjang. ada ya. Datanya masih ada, jadi cuma kita datang bayar 75 udah SIM jadi KTP lagi. KTP alhamdulillah waktu itu belum jadi saya KTP elektronik, masih pakai surat pernyataan gitu kan, kertas tuh. Iya, masih pakai itu dulu. Tapi jadi KTP nggak pusing. Nggak kapok ada kejadian seperti ini. Alhamdulillah sih, kalau dibilang kapok ya mungkin nggak kapok lah, tapi lebih ningkatin kewaspadaan lagi sih. Jadi ya biar nggak gampang kita bisa dibilang, biar kita juga bisa nggak gampang kasihan lah sama orang yang nanya gitu kan. Tapi tetap kalau kita lagi di tempat rame atau di tempat yang kayak lampu merah gitu ada yang nanya, ya tetap kita layani. Cuma kalau untuk berhenti lagi di pinggir jalan saya mungkin udah enggak. Ini biar teman-teman juga waspada nih. Ya. Ada modus seperti Banyak sih kejadian-kejadian kayak gini sih, Pak. Saya juga sering melihat kayak di grup-grup gitu kan, banyak juga. Tapi modusnya berbeda-beda. Ada yang minta anter, ada yang minta minjem motor gitu kan. Kalau minjem motor namanya hipnotis kan, udah nggak sadar gitu kan. Sadar udah hilang motor segala macam. Itu aja sih. Yang penting tambah lagi berdoanya nih kalau mau berangkat. Ya, benar. Iya, jangan lupa berdoa buat yang udah nikah ya, jangan lupa minta restu ke istrinya. Yang belum nikah ya minta doa ke orang tua. Mas Dika, makasih banyak nih. Sama-sama, Pak. Moga-moga sehat selalu. Amin. Saya terus juga buat orderannya lancar ya. Terima kasih. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.